Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep dasar manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Terlebih dahulu kita akan menguraikan pengertian dari istilah manajemen, aset, dan liabilitas bank syariah. Yang pertama, istilah manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu atau kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber daya ini bisa merupakan sumber daya manusia, sumber daya modal, maupun sumber-sumber daya lainnya. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun aset bank syariah adalah segala jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh bank syariah pada tanggal atau periode waktu tertentu. Jenis-jenis aset bank syariah secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, aset lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan kapan saja dibutuhkan. Biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas bank syariah. Aset lancar ini meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan juga surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, jenis aset bank syariah adalah aset kurang lancar, yaitu aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, aset kurang lancar ini meliputi piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijaroh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan atau barang untuk dijual, juga aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketiga, aset tetap, yaitu aset yang berwujud dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti bangunan, tanah, peralatan kantor, dan lainnya. Aset tetap ini meliputi aset ijaroh dan aset tetap lainnya. Adapun liabilitas bank syariah adalah segala kewajiban bank syariah untuk membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Kewajiban ini bisa merupakan kewajiban jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dengan demikian, manajemen aset dan liabilitas atau Asset and Liabilities Management yang biasa disingkat dengan ALMA pada bank syariah adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aset atau aktiva dan liabilitas atau pasiva secara terpadu dan saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank syariah. Selanjutnya, ruang lingkup ALMA, Asset and Liabilities Management. Masing-masing topik dalam ruang lingkup ALMA ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Namun secara global bisa diberi gambaran seperti berikut. Yang pertama, manajemen dana. Di dalamnya akan diuraikan terkait pengertian manajemen dana, permasalahan manajemen dana bank syariah, kebijakan penghimpunan dana bank syariah, sumber-sumber dana bank syariah, dan organisasi serta manajemen penyaluran dana bank syariah. Yang kedua, manajemen pembiayaan. Di dalamnya akan diuraikan pengertian manajemen pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan bank syariah, prinsip-prinsip pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan tujuan pembiayaan bank syariah. Yang ketiga, manajemen likuiditas. Di dalamnya dijelaskan pengertian manajemen likuiditas, tujuan manajemen likuiditas, instrumen likuiditas bank syariah, dan strategi pemeliharaan likuiditas. Yang keempat, manajemen valuta asing. Di dalamnya akan diuraikan pengertian valuta asing, tujuan transaksi valuta asing, bentuk-bentuk transaksi valuta asing, serta tinjauan hukum Islam tentang transaksi valuta asing. Selanjutnya, tim pelaksana ALMA. Tim atau dewan khusus yang melaksanakan ALMA disebut ALCO, yakni Asset and Liabilities Committee. Tim ALCO biasanya terdiri dari direktur utama dan para manajer yang berwenang dalam keputusan pembiayaan, investasi, dan pasar uang, yakni Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, Kepala Divisi Pembiayaan, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit, Ekonom, dan Supervisor Kebijakan Pembiayaan.
Adapun tujuan dari pelaksanaan manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah atau Asset and Liabilities Management (ALMA), yakni 1. Memaksimalkan laba. Bisnis bank syariah salah satunya bertujuan untuk mencapai laba yang optimal. Nah, tujuan tersebut insya Allah dapat tercapai dengan adanya manajemen aset dan liabilitas bank syariah yang memadai. Tujuan yang kedua, meminimalisir risiko. Sesungguhnya, usaha perbankan syariah dihadapkan pada berbagai jenis risiko sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1323 PBI 2011 tentang penerapan risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bahwasanya risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi. Nah, jenis-jenis risiko tersebut insya Allah akan diuraikan pada pertemuan khusus yang akan datang. Berbagai jenis risiko tersebut diupayakan agar bisa diminimalisir dengan adanya pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah yang sebaik-baiknya. Tujuan yang ketiga, menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Likuiditas adalah kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketersediaan likuiditas bisa dilaksanakan oleh bank syariah bila bank syariah dapat mengelola aset dan liabilitasnya dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan. Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai intermediari, penghubung antara surplus unit masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan defisit unit masyarakat yang memiliki kekurangan dana sehingga mereka memerlukan pembiayaan. Nah, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan bisa diwujudkan oleh bank syariah melalui pengelolaan aset dan liabilitasnya. Tujuan yang kelima, memelihara dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat menitipkan dananya kepada bank syariah sesungguhnya karena mereka memiliki trust atau kepercayaan kepada bank syariah. Mereka yakin bank syariah bisa memelihara dana tersebut sehingga kapanpun mereka membutuhkan dana itu, menarik dana itu, maka dana itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah untuk memelihara dana mereka jangan dikhianati oleh bank syariah, sehingga bank syariah harus berupaya menjaga amanah tersebut melalui pengelolaan aset dan liabilitasnya. Yang terakhir, tujuan ALMA ini adalah membentuk cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu yang mungkin timbul, baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Terakhir, urgensi ALMA. Sedikitnya ada 6 alasan kenapa manajemen aset dan liabilitas sangat penting dilaksanakan oleh bank syariah. Yaitu 1. Kondisi ekonomi yang tak terduga. Ada kalanya kondisi ekonomi nasional maupun internasional tidak terduga. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu ketika ada pandemi COVID-19 yang berimbas pada ketidakstabilan ekonomi di berbagai penjuru dunia. Kondisi tersebut mau tak mau mendorong pihak bank syariah harus melaksanakan manajemen aset dan liabilitasnya dengan optimal agar tidak mengganggu keberlangsungan operasional bank tersebut. 2. Meningkatnya kebutuhan modal. Bisnis perbankan adalah bisnis di bidang jasa keuangan yang tentu saja memerlukan modal yang tidak sedikit, sehingga mendorong pihak bank harus mengelola modal tersebut secara efektif dan efisien. 3. Tingkat persaingan yang semakin tinggi. Sesungguhnya bank syariah bersaing bukan hanya dengan bank syariah saja, tapi juga bersaing dengan bank-bank konvensional yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Dengan demikian, bank syariah harus pandai-pandai melaksanakan manajemen aset dan liabilitasnya sehingga tidak mengalami kekalahan dalam persaingan tersebut. 4. Sikap para investor yang semakin kritis. Para investor atau penanam modal tentu saja akan memilah dan memilih suatu bank sebelum mereka memutuskan apakah akan menanamkan dananya pada bank tersebut atau tidak. Salah satu pertimbangan mereka adalah mencari bank yang bisa memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Adanya sikap
investor yang kritis tersebut mendorong pihak bank syariah harus pandai-pandai melaksanakan manajemen aset dan liabilitasnya. 5. Sikap para nasabah yang rasionalis. Umumnya nasabah mencari bank yang bisa memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian kemudahan dalam transaksi, kemudian kecepatan dalam pelayanan, dan memberikan keuntungan dalam pembiayaan. Hal-hal yang diinginkan oleh nasabah tersebut bisa diupayakan oleh manajemen bank syariah melalui pengelolaan aset dan liabilitasnya yang baik. Terakhir, regulasi dari bank sentral yang mempengaruhi jumlah uang beredar seperti adanya kebijakan giro wajib minimum dan capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Kebijakan-kebijakan tersebut otomatis akan membatasi jumlah dana yang ada pada bank sehingga bank dituntut untuk bisa memanfaatkan dana tersebut dengan efektif dan efisien melalui manajemen aset dan liabilitasnya. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita kali ini terkait konsep dasar manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.